Oke, jadi dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai materi kalkulus ya, khususnya pada infinite series ya. Jadi kita akan bahas tentang chapter 9 dari buku kalkulus Purcell ya. Jadi infinite series ini memang di sini ada beberapa pokok ulasan ya. Pertama, kita memahami bagaimana deret tak hingga itu ya. Terus kemudian bagaimana uji integral ya untuk deret positif, kemudian pengujian-pengujian yang lain ya. Terus kemudian di sini nanti ada deret alternating ya. Alternating itu bisa positif negatif ya. Terus kita lakukan convergence test ya, atau menentukan dari itu konvergen atau tidak ya. Kemudian ada power series deret pangkat ya, bagaimana mengoperasikan power series dan deret Taylor dan Maclaurin ya, serta fungsi dari deret Taylor dan Maclaurin ya. Oke, jadi pada dasarnya pengertian suatu deret gitu ya, itu penjumlahan tak hingga dari suatu barisan ya. Jadi kalau misalnya kita di sini pada dasarnya ada istilahnya barisan ya, dan deret ya. Jadi kalau barisan ini kita jumlahkan, maka kita sebut sebagai deret. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita punya S, yaitu penjumlahan dari A1, A2, A3, dan seterusnya, ya, sampai A ke N, gitu ya. Sampai ini menilai tangga, ya. Maka di sini bisa kita gunakan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, gitu ya, AN. Ya. Jadi di sini penjumlahannya itu sampai nilai tak terhingga. Ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lakukan jumlah parsial. Ya. Jadi bisa kita lakukan jumlah parsialnya. Ya. Kita bisa buat jumlah parsial ini katakanlah misalkan Sn, yaitu ada A1 ya, tambah A2, A3 sampai seterusnya adalah AN ya. Nah, maka di sini bisa kita nyatakan sebagai deret tersebut disebut sebagai deret yang konvergen ya. Jika dia dikatakan akan konvergen kalau dia itu punya nilai limit ya. Limit ketika n mendekati tak hingga dari Sn itu sama dengan S ya. Nah, jadi nilai tersebut memiliki limit ya, tapi akan divergen jika limitnya tidak ada atau tak hingga. Ya. Jadi dari itu akan konvergen jika ini berlaku. Ya. Tapi kalau limitnya tidak ada ya, tapi kalau eh, jika limit tidak ada ya, jadi limit tersebut tidak ada atau menuju tak hingga, ya, maka dia disebut sebagai deret yang divergen ya. Atau menuju tak hingga maka disebut deret yang divergen gitu ya. Jadi ada konvergenitas dan divergenitas ya. Nah, terus di sini kita coba lihat bagaimana deret geometri ya. Jadi deret geometri kan kita tahu bahwa ada rasio gitu ya. Misalkan 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita punya deret geometri ya. Jadi bentuk umumnya itu kita punya A ditambah AR, R-nya ini adalah rasio ya, R kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya sampai di sini kita jumlahkan yaitu N sama dengan 0 sampai tak hingga dari A R pangkat N. Ya. Nah, itu disebut sebagai deret geometri. Nah, ini bisa kita lakukan uji konvergensi. Ya. Jadi bisa kita lakukan uji konvergensi dari deret geometri ini. Ya. Kalau rasio nilai mutlaknya kurang dari 1, maka kita bisa dapatkan jumlah S-nya ini adalah A dibagi 1 min R. Ya. Jadi nilai rasionya kalau kurang dari 1, misalkan 0,5 gitu ya, 0,3 dan seterusnya. Tapi kalau nilai rasionya ini, nilai mutlaknya lebih besar sama dengan 1 ya, maka dia itu deretnya divergen. Jadi tidak bisa kita tentukan hasilnya ya. Ya, jadi deret geometri ini bisa konvergen kalau dia itu semakin lama semakin kecil gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dia
kita bisa dapatkan uji konvergensi ya. Kita dapatkan nilainya ini. Tapi kalau misalkan R-nya lebih besar dari 1, maka disebut deret yang divergen. Nah, sebagai contoh di sini kalau misalkan kita punya ya, ada 1 plus setengah plus seperempat tambah seperdelapan ya, dan seterusnya. Nah, di sini kan rasionya setengah, ya kan? Jadi sini bisa dikatakan sebagai n sama dengan 1 sampai hingga seper n, gitu ya. Jadi semakin kecil, memang di sini kelihatannya makin kecil, tapi ternyata di sini divergen ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan uji tes integral atau uji perbandingan di sini. Jadi nanti kita bisa tes. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara uji konvergensi ini ya. Jadi kita bisa buat sini ada istilahnya uji konvergensi umum. Uji konvergensi umum. Nah, jadi kalau misalkan pertama kita mesti cek suku ke n-nya. Ya. Jadi ada istilahnya uji suku ke n. Ya. Uji suku ke n. Ini disebut sebagai term test. Ya. Jadi kalau misalkan limit n hingga dari an tidak sama dengan 0, maka ini artinya deretnya divergen. Ya. Deretnya divergen. Tapi kalau ini pertama ya, tapi kalau ternyata limitnya ada ya, dan ternyata hingga dari AN ini sama dengan 0, maka ini eh, belum tentu konvergen ya. Belum tentu konvergen, jadi kita harus mencek lagi nanti. Nah, kita gunakan uji perbandingan ya. Jadi ada istilahnya comparison test. Itu kita compare ya. Yang kedua di sini disebut sebagai uji perbandingan ya. Uji perbandingan yaitu disebut sebagai comparison test. Nah, jadi comparison test ini adalah jika 0 ya, kurang dari sama dengan AN ya, kurang dari sama dengan BN, maka di sini bisa kita tentukan ya, sifat BN ini konvergen. Ini kalau kondisi pertama total dari BN ini konvergen, jadi kita harus bandingkan dengan suatu deret yang sudah jelas-jelas konvergen. Nah, maka sigma AN ini juga konvergen. Ya. Tapi jika di sini AN-nya divergen, maka BN-nya juga akan divergen. Ya. Jadi ini konvergensinya bisa kita tentukan antara perbandingan dari dua deret tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya deret misalkan ya, contohnya. Jadi AN katakanlah 1 dibagi N kuadrat plus 1. Ya. Sementara BN seper N kuadrat. Ini kan AN-nya kurang dari BN ya. Karena kan semakin ada tambahan 1 di sini. Jadi BN ini konvergen. Ya. Jadi karena sigma dari BN, yaitu sigma N dari seper N kuadrat, itu konvergen, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai AN ini juga deret AN-nya konvergen juga. Ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai comparison test. Gitu. Jadi sigma N per N kuadrat plus 1 ini juga konvergen. Ya. Gitu ya. Nah, berikutnya, selain tadi ada uji perbandingan umum, uji konvergensi umum ya, terus uji perbandingan ya, comparison test, kita juga bisa lakukan uji perbandingan limit. Ya.
Jadi C sebut sebagai uji perbandingan limitnya. Jadi limitnya kita gunakan sebagai tools untuk menentukan dia itu konvergen atau divergen ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai limit comparison test ya. Limit comparison test ya. Oke. Jadi jika ya, AN, BN ini lebih dari 0 dan limit N mendekati tak hingga dari AN per BN ya. Ini sama dengan C ya. Berarti kan di sini bisa kita compare ya AN dan BN ya. Nah, yang mana di sini C-nya itu ada 0 lebih kurang dari C, kurang dari tak hingga ya. Maka keduanya ini konvergen ataupun divergen bersama-sama ya. Jadi di sini maka keduanya konvergen atau divergen bersama-sama. Jadi tergantung dari nilai perbandingan limitnya ya. Bersama-sama ya. Nah, kemudian ada uji rasio. Ya, ini yang paling sering kita pakai nanti ya. Ya termasuk yang paling umum ya, yaitu uji rasio. Ya. Jadi yang D di sini adalah uji rasio ya, atau rasio tes. Jadi kita bandingkan antara suku berikutnya dengan sebelumnya ya. Jadi misalkan untuk deret sigma AN kita bisa compare gitu ya. Kalau bisa kita hitung nilai L misalkan, yaitu limit ketika N negatif tak hingga ya, dari suatu deret itu sendiri AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, kita tak lihat nilainya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan nilai L-nya ini kurang dari 1, maka dia deretnya konvergen absolut gitu ya. Konvergen absolut. Tapi kalau L-nya lebih dari 1 ya, dia ini bakalan divergen. Nah, tapi L-nya sama dengan 1, ini tidak bisa disimpulkan apakah dia konvergen atau divergen ya. Jadi kalau nilai limit sama dengan 1 ini tidak dapat disimpulkan. Oke. Jadi di sini bisa kita cek kalau di buku Purcell itu uji konvergensi. Oke. Jadi bisa kita lihat bagaimana untuk menentukan konvergensi dari deret ini ya. Ini comparison test limit ya. Terus ada lagi nanti absolute ratio test. Nah ini, jadi kalau di sini pakai rho, ya, kurang dari 1 maka dia itu konvergen secara absolut. Ya. Tapi kalau rho-nya lebih dari 1 dia divergen. Tapi kalau sama dengan 1 dia tidak bisa disimpulkan. Ya. Nah, yang ini teorema C tadi ya. Nah, yang tadi saya tulis dia limitnya sampai n menjadi enggak ya. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Misalkan kita lihat contoh. Kalau saya punya katakanlah AN sama dengan N faktorial dibagi dengan N pangkat N. Nah, ini bisa kita lakukan uji rasio ya. Jadi kita bisa pakai rasio dari AN plus 1 dibagi AN. Nah, N plus 1 kan artinya N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat plus 1 ya. Dibagi dengan N faktorial dibagi dengan N pangkat N. Oke. Nah, artinya apa? Di sini kan bisa kita buat
Ini kan n plus 1 kalikan dengan n faktorial gitu ya. Ini kan berarti menjadi n plus 1 pangkat n kalikan n plus 1 ya. Nah ini kan saya balik jadi n pangkat n dibagi dengan n faktorial. Nah ini kita cancel ya. Sehingga nanti ini bisa kita cancel juga ya. Nah maka jawabannya adalah n pangkat n dibagi dengan n plus 1 pangkat n ya. Nah karena di sini kan limitnya ini n dibagi n plus 1 ini lebih besar ya, n plus 1 ya. Dia kurang dari 1 maka dia konvergen ya. Nah di sini nilai misalkan limitnya ini kurang dari 1 maka dia konvergen ya. Oke, kita lihat sini. Oke. Nah, berikutnya adalah uji akar atau root test ya. Di berikutnya di sini bisa kita gunakan yang kelima ya, yaitu uji akar atau root test. Oke. Jadi kita bisa buat limit ketika n mendekati tak hingga dari akar n dari nilai mutlak an. Nah, di sini juga sama ya. Kriterianya itu kalau L-nya kurang dari 1 maka konvergen absolut. Konvergen absolut. Tapi kalau L-nya lebih dari 1 maka dia jadi divergen. Tapi kalau L-nya sama dengan 1 maka dia tidak dapat disimpulkan. Ini tidak dapat disimpulkan. Nah, berikutnya adalah uji integral tes ya, atau tes integral ya. Jadi berikutnya di sini uji integral. Atau disebut sebagai integral tes. Ya. Jadi jika f-nya positif, fx-nya positif, menurun, terus kemudian dia dan continue ya. Dan continue untuk x-nya lebih besar sama dengan 1. Serta an-nya ini sama dengan fn. Maka bisa kita buat ya. Jadi kalau misalkan kita suma sik n sama dengan 1 sampai tan hingga dari an ini konvergen, itu jika dan hanya jika ya, kalau integral dari 1 sampai tan hingga dari fx dx itu konvergen ya. Oke. Nah, contohnya gini ya. Jadi kalau misalkan kita punya sigma 1 dibagi np ya, n pangkat p. Ini kan bisa kita gunakan pakai uji integral ya. Nah, di sini n pangkat p ya. Integralkan 1 sampai tan hingga 1 per x pangkat p dx. Oke. Nah, jadi dia itu akan konvergen kalau p-nya itu lebih dari 1 ya. Di sini akan konvergen kalau p-nya lebih dari 1, tapi kalau ini kurang dari 1 maka dia divergen ya. Oke. Oke. Ya, gitu ya kira-kira. Jadi tadi ada beberapa poin ya. Pertama,
Presenter ini ada uji rasio, ada uji integral, terus kemudian ada uji comparison tadi, perbandingan. Oke. Ya, jadi di sini nih merangkum apa yang ada di dalam buku kalkulus Purcell ya. Jadi di sini ada teorema-teorema cukup banyak ya. Terus kemudian kita lihat bagaimana sifat dari integralnya. Oke, pertama kita lihat dulu konvergensi absolut dan bersyarat. Jadi sini ada istilahnya konvergensi absolut dan bersyarat ya. Ada conditional lah istilahnya, conditional convergence gitu. Jadi absolute convergence. Jadi ada istilah konvergensi absolut dan bersyarat. Nah, jadi suatu deret dikatakan sebagai konvergen absolut ya. Jadi total dari AN itu konvergen absolut gitu ya. Jika total dari nilai mutlak ininya itu juga konvergen. Dan kemudian ada konvergen bersyarat ya. Konvergen bersyarat atau disebut sebagai kondisional ya. Nah, di sini terjadi kalau sigma AN-nya konvergen ya. Oh, tapi di sini sigma AN biasa ya. Tapi nilai mutlaknya dia divergen. Tapi nilai mutlak dari AN ini divergen. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah deret berganti tanda, alternating series. Dari alternating series ini ya. Deret berganti tanda, jadi kalau misalnya satu jadi min setengah, jadi sepertiga, min seperempat, gitu ya, dan seterusnya. Ini termasuk deret yang konvergen bersyarat. Gitu. Ya. Nah, berikutnya uji deret berganti tanda. Jadi ada uji deret berganti tanda. Oh, alternating series. Jadi kalau alternating series itu tandanya berubah-ubah nih. Bisa positif, negatif, tidak. Jadi bisa kita buat di sini ya. Misalkan eh, ini kita sebut sebagai uji Leibniz ya. Uji Leibniz. Misalkan sigma n satu pangkat n plus 1 dari Bn. Dengan di sini Bn-nya B dari 0. Nah ini memenuhi kondisi pertama Bn plus 1 kurang dari sama dengan Bn, maka dia sini akan menurun ya. Tapi yang kedua kalau limit n meninggal dari Bn sama dengan 1. Ya.
Oke. Ya, itu tadi untuk pengarahannya ya. Sekarang kita lihat bagaimana latihan soal yang ada. Oke. Dari sini latihan exercise 3 ya. 3. Jadi kita lihat yang exercise 3 dulu. Indicate ya. Whether the given series converge ya. Converge or diverge ya. If it is converge, find its sum ya. If it is converge, find its sum. Oke, yang pertama adalah nilai dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/7 pangkat K. Oke, berarti kan di sini ini merupakan suatu deret geometri dengan rasionya 1/7. Nah, di sini merupakan suatu geometric series. Geometric series dengan rasionya adalah 1/7. Nah, artinya karena di sini nilai absolut R-nya kurang dari 1 ya, maka dia termasuk deret yang convergen, ya kan? Jadi dia termasuk yang converge. Nah, berapa nilai dari sumnya, jumlahnya ya, kita bisa gunakan rumus geometri tangga tadi, ya, yaitu A 1 min R. A-nya berarti kan 1/7 ya, bagi 1 min 1/7, gitu ya. Jadi 1/7 dibagi 6/7 ya, 1/6 ya. Oke, maka jawabannya adalah converge dan sumnya 1/6 gitu ya. Oke. Nah, sedangkan soal yang B ya, di situ ada suatu deret ya, dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. Di sini dari min 1/4 pangkat minus K min 2. Nah, kita cek apakah deret ini termasuk yang konvergen atau tidak. Oke, jadi ini bisa kita buat ya. Minus 1/4 ini kan sebenarnya minus 1/4 gitu ya. Pangkat min 1 dari K plus 2 ya kan. Oke, ini kan berarti 4-nya pangkat min 1 ya. Artinya sama aja dengan min 4 pangkat K plus 2 gitu ya. Nah, dia itu bakal naik gitu ya. Jadi hasil suku umumnya ini makin besar ya. Jadi secara umum dia itu mereka tak hingga ya. Maka disebut sebagai deret yang divergen ya. Atau diverse dia. Jadi dia itu semakin besar ya. Nah, begitu pula untuk yang C ya. Jadi yang C ini kita bisa buat bahwa ada suatu eh, deret ya, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 9/8 pangkat K ya. Oke. Jadi geometri yang ini, geometric series ya kan. Jadi rasionya adalah
9/8. Lebih dari 1. Gitu ya. Maka kalau rasionya lebih dari 1, karena R-nya lebih dari 1, maka dia termasuk yang divergen. Gitu ya. Nah, sementara itu untuk soal yang D, kita bisa tahu bahwa ada suatu deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 3 dari sepertujuh pangkat K plus 1. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini termasuk deret yang rasio. Ya kan? Jadi di sini nilai dari sigmanya bisa kita buat 3 dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Sepertujuh pangkat K plus 1. Ya kan? Boleh aja kalau misalnya kita ganti, misalkan M sama dengan K plus 1. Jadi kan startnya dari 2 ya. Karena kalau misalnya dari 1 berarti M-nya dari 2 berarti. Jadi 3 dari M sama dengan 2 sampai tak hingga sepertujuh pangkat M gitu ya. Nah, berarti di sini deret yang konvergen. Konvergen ya. Maka di sini bisa kita buat ya. Kalau N sama dengan 1 sampai tak hingga dari sepertujuh pangkat N, itu kan nilainya tadi adalah sepertujuh dibagi 1 min sepertujuh. Seperenam ini. Nah, tapi kalau di sini startnya dari 2 gitu ya. Misalkan M-nya sama dengan 2 sampai tak hingga dari sepertujuh pangkat M, itu sama dengan kita kurangi dengan sepertujuh. Seperenam min sepertujuh. Jika di sini perempat 2, 7 min 6 ya. Seperempat 2. Nah, maka totalnya ya, kan 3 kali sum tadi kan. Ya. 3 kalikan dengan seperempat 2. Seperempat belas berarti kan. Maka jumlahnya ini S-nya adalah seperempat belas dan termasuk deret yang konvergen. Oke. Sebenarnya itu termasuk deret yang konvergen. Oke. Yes ya. Oke, tunggu ya. Exercise 3 ya. Nah, kalau sudah kita lihatkan ke exercise 4 ya. Jadi exercise 4 ini kurang lebih hampir sama dengan exercise 3 ya, mirip-mirip. Sini exercise 4 ya. Jadi A sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tangga ya. Dari 2 seperempat pangkat K ya, tambah 3 min 1/5 ya, pangkat K. Oke. Nah, artinya di sini kita bisa lakukan duanya ini kan bisa kita keluarkan ya dari summasi. Kita ambil misalkan yang suku pertama dulu gitu ya. Kita ambil suku pertama, suku kedua ini. Suku 1, suku 2 ya. Oke, kita fokuskan dulu ke suku pertama ya. Artinya kan di sini adalah 2 ya. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari seperempat pangkat K ya. Ya. Oke. Atau langsung aja di sini langsung kita jumlahkan suku pertama tambah suku kedua ya. Suku 2 gitu ya. Jadi di sini berarti apa? 3 dari K sama dengan 0 sampai tak hingga min 1/5 pangkat K ya.
Nah, jadi rasionya di sini sama-sama kurang dari satu. Ya. Maka di sini akan convergen. Ya. Begitu pula dengan yang di sini. Ya. Ya. Nah, sehingga caranya ya, kita bisa buat bahwa eh, yang pertama ya, ini berarti kan kita nyatakan A dibagi satu min R. Oke. Jadi satu dibagi satu min seperempat. Ya. Satu dibagi 3/4. Oke. Jadi 4/3 ya. Nah, ini kan harus dikali dua. Ya kan? Jadi kalau dikali dua, berarti 2 kalikan S, yaitu 2 kali 4/3, jadi 8/3. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya, kita juga bisa jumlahkan A dibagi satu min R, yaitu 1 dibagi satu min 1/5. Berarti kan 6/5 di sini. Iya, 5/6 ya. 1 bagi 6/5 sama dengan 5/6. Nah, kita kalikan 3 ya. 3 kali S berarti 15/6. Atau sama dengan saya bagi 3, 5/2 ya. Nah, kita jumlahkan suku pertama dan suku kedua. Berarti kita jumlahkan ya ini dan ini. Ya. Kita ada di dua ini kalau kali 2 dan 3. Iya, 2 dan 3 karena dia kan konstanta kan. Nah, ini bisa kita keluarkan dari sigma ya. Gitu ya. Konstanta bisa dikeluarkan ya. Nah, sehingga total akhir ya, totalnya adalah kita jumlahkan aja di sini ya. 8/3 tambah 5/2 ya. Berarti kan per 6, 32 berarti 16 ya. 3 berarti 15. 31/6 ya. Oke, itu untuk yang soal A ya. Oke, kita lihat kan soal yang B. Oke. Soal B di sini adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. K min 5 dibagi dengan K plus 2. Oke, ini nilainya berapa ya? Jadi kita pakai limit dulu ya. Kita gunakan limit umum. Diperiksa limit umum. Jadi limit ketika K mendekati tak hingga, dari K min 5 dibagi K plus 2 ya. Nah, ini kan kalau kita ini kan limit kan jadi 0 per tak hingga ya. Kalau kita pakai turunan, jadinya kan 1/1 ya. Jadi 1 di sini nilainya. Pakai L'Hopital ya. Nah, karena tidak mendekati 0 nilainya, maka dia divergen ya. Jadi karena suku umum tidak mendekati 0 ya, ya divergen ya kan. Tidak mendekati 0, maka dia divergen ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Oke, ada ya? Nah, sementara itu untuk soal C, di sini ada sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Dari 3 per K. Nah, artinya di sini 3 kali dari suatu deret harmonik ya kan. Deret harmonik itu sifatnya divergen. Ya. Jadi di sini kita sebut sebagai harmonical
series. Yang mana dia divergen. Maka kesimpulannya ini divergen. Kesimpulannya. Oke, nah, kita coba lihat tuh harmonic series ya. Kalau di universal, nah ini ya, harmonic series itu divergen. Ya. Nah ini, jadi kalau misalkan kita punya super n ya satu dan seterusnya, nah ternyata limit n berkaitan hingga dari n ini itu nol ya. Nah kita bisa buktikan ini. Nah di sini tidak konvergen ya. Jadi harmonic series termasuk tadi yang dikalikan 3 itu termasuk yang divergen ya. Nah, contoh ini ya. Oke. Ini sepertiga dari harmonic series. Kalau tadi case-nya adalah 3 kali ya. 3 kali dari harmonic series maka dia divergen gitu ya. Oke. Di harmonic series itu termasuk yang divergen ya. Jadi seperka ini kan kalau dia 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 dan selesai. Di harmonik ya. Gitu. Nah, kemudian untuk soal yang B ya. Sini diketahui bahwa sigma K sama dengan 1 sampai hingga ya. Dari E dibagi Pi pangkat K+1 ya. Gitu ya. Nah, kita bisa ambil di sini rasionya ya, yaitu R sama dengan E dibagi Pi. Ya. Jadi kan di sini F Euler itu nilainya mendekati 2,72 atau lebih tepatnya itu 2,718 dan seterusnya ya. Itu apa? Berapa? Apa? Tetapan ya, natural ini ya, eksponen ya. Nah, begitu pula Pi, ini juga konstanta ya, 3,14 gitu ya. Nah, jadi jelas bahwa karena E dibagi Pi, jadi rasionya ini kurang dari 1 ya. Maka dia termasuk deret yang konvergen. Nah, sehingga berarti bisa kita hitung berapa nilai dari S-nya. S-nya adalah A dibagi 1 min R. Berarti suku pertamanya E per Pi kuadrat dibagi 1 min E per Pi. Nah, ini secara numerik bisa kita keluarkan, misalkan E kuadrat per Pi kuadrat. Kan jadinya Pi minus E gitu ya. Saya bagi-bagi Pi gitu ya. Nah, Pi-nya kan berarti bisa cancel gitu ya. Jadi S-nya adalah E kuadrat per Pi kali 1/Pi min E ya. Gitu ya. Gitu ya.
A atau sama dengan E kuadrat per B kuadrat min PE ya. Oke, bisa ya di sini. Nah, tadi adalah pembahasan tentang eh, deret ya. Kalau kalkulus ada silabusnya nggak? Berapa Silabus. untuk kalkulus? Ya, Nggak dikasih sih. enggak sih ya. Oh ya, oke. Kayak apa namanya ya di minggu kelas aja. Oke, oke. Oke, jadi tadi berkaitan dengan latihan soal exercise 3 and 4 ya. Oke, jadi secara umum tadi kita sudah membahas mengenai deret dari bagaimana menentukan deret itu konvergen atau tidak ya. Oh iya, silakan Kak. Ya, oke, kita lanjutkan deret McLaurin dan power series ya. Pertama kita mulai dulu dari deret pangkat atau power series ya. Power series
atau di sini merupakan deret pangkat ya. Nah, definisinya ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu deret pangkat ini ya, itu bentuknya pangkat ya. Kalau misalkan n sama dengan 0 sampai tak hingga an ya, x min c pangkat n ya, dibentuk ya. Jadi di sini an-nya ini bisa suatu koefisien ya. Koefisien baik itu real ataupun bisa kompleks ya. Bisa bilangan real ataupun kompleks gitu. Sementara C ini disebut sebagai pusat ya, atau center dari deret ya. Oke, jadi kalau misalkan contohnya ya, kita punya deret seperti ini ya, yang sama dengan 0 sampai tak hingga dari x pangkat n. Ini kan berarti ketika n yang mulai dari 0, 1 ya, tambah x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, berarti kan di sini suku ke n-nya itu koefisien pertama 1. Nah, dan c-nya di sini 0 ya. Jadi 1 x min c-nya 0 pangkat n ya. Jadi kita bisa bentuk ini ya, bentuk ini ke dalam bentuk ini. Nah, kalau seperti ini kan ini artinya A ini 1 ya. Terus C-nya 0 ya. Sehingga C-nya X pangkat N saja gitu ya. Begitu ya. Nah, bagaimana konvergensi dari pangkat ya, atau power series ini? Di sini bisa kita buat ya. Konvergensi deret pangkat ya. Jadi konvergensi dari pangkat ini bisa terjadi kalau ya, pertama dia bisa konvergen untuk nilai X tertentu ya di sini. Jadi untuk nilai X tertentu ya. Konvergen kalau jumlahnya mendekati nilai tertentu. Jadi jumlahnya mendekati ya, nilai tertentu. Tapi dia akan konvergen, divergen kalau sebaliknya. Ya. Jadi tidak mendekati apa lawan kata dari ini. Jadi jumlahnya tidak mendekati nilai tertentu. Ya. Kalau jumlahnya tidak mendekati ya, nilai tertentu ya. Tuh. Nah, nanti kita gunakan istilahnya radius konvergen. Ya. Pertama di sini ada istilahnya radius of convergence. Radius of convergence. Ya. A. Ya. Jadi bisa kita buat di sini radius dari interval konvergensi. Ya. Radius dan interval konvergensi ya. Jadi pertama kita bisa gunakan uji rasio tes. Kita bisa buat bahwa ketika L gitu ya, sini limit N dikali tak hingga dari AN plus 1 dibagi AN ya. Jadi R-nya ini sama dengan skor L. Nah, jadi bisa kita buat jika ya, pertama
nilai mutlak X min C-nya kurang dari R, maka di sini dia konvergen. Konvergen absolut. Tapi kalau X min C-nya lebih dari R, maka dia itu divergen. Divergen. Tapi kalau X min C-nya sama dengan R, ya, itu perlu uji terpisah. Ya. Perlu diuji terpisah. Tuh. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Kalau ada sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, dari X pangkat n dibagi n faktorial. Ya. Nah, artinya kan di sini bisa kita buat an plus satunya ya, dibanding dengan an-nya. Dan kita bisa buat X n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dibagi dengan X pangkat n per n faktorial. Gitu ya. Nah, ini kan bisa kita buat jadi X pangkat n kali X dibagi dengan n plus 1 kali n faktorial gitu ya. Jadi kita balik ya. X pangkat n ini kan habis. Tinggal X dibagi dengan n plus 1 ya. Jadi kalau misalkan startingnya X-nya itu dari 1 ya. 1 dibagi n plus 1 gitu ya. Nah, kalau kita ambil di sini misalkan dari 1 dibagi n plus 1, ketika limit n dari tak hingga ya, dia kan jadinya bakalan 0 ya. Nah, karena apa? Karena 1 dibagi 0 itu tak hingga. Jadi radius curvature-nya tak hingga ya. Maka di sini konvergen ya. Konvergen. Jadi di sini R-nya lebih dari X min C ya. Gitu. Nah, kemudian itu tadi sebagai power series ya. Definisi umumnya seperti itu. Nah, sekarang nanti akan ada lagi namanya operasi pada deret pangkat. Oke. Kita bisa lihat bagaimana operasi pada deret pangkat ini ya. Nah, ini operasi pada deret pangkat ya. Oke, jadi kita lanjutkan dengan operasi pada deret pangkat. Operasi pada deret pangkat ya. Nah, jadi operasi pada deret pangkat ini misalkan jika deret sigma an itu X min C pangkat n ya, konvergen, maka bisa kita buat ada istilahnya penjumlahan ya. Jadi di sini akan menghasilkan deret baru ya.
baru dengan koefisien dijumlahkan dengan koefisien dijumlahkan ya. Nah, yang kedua adalah turunan ya. Ada turunan dan integral gitu ya. Yang kedua ini kita bisa buat sigma n an ya, x min c n min 1 ya. Dan ada lagi adalah integral gitu. Itu kalau sigma an dibagi dengan n plus 1 dari x min c pangkat n plus 1 ya. Itu integral ini. Oke, ini merupakan operasi pada deret pangkat ya. Tuh. Sekarang kita lanjutkan dengan deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor dan deret Maclaurin. Pertama adalah deret Taylor ya. Taylor series. Ini bisa kita buat suatu deret Taylor ya. Dari fungsi f ya. Di sekitar titik x sama dengan a ya. Di sekitar titik x sama dengan a. Nah, di sini bisa kita buat bahwa fx sama dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Fn a dibagi dengan n faktorial x min a pangkat n ya. Nah, sementara itu deret Maclaurin series itu bisa didapatkan khusus jadi merupakan kasus khusus Taylor ketika hanya 0 ya. Jadi merupakan suatu kasus khusus ya dari deret Taylor ya saat hanya sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti di sini bisa kita buat ya. Tadinya kan dari sini nih. Nah, maka hasilnya adalah fx-nya ini bisa kita nyatakan sebagai dari n sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Jadi fn 0 dibagi dengan n faktorial x pangkat n ya. Ini fungsi ketika 0 ya. Oke, sekarang kita lihat aplikasi dari deret Taylor. Aplikasi dari deret Taylor. Pertama untuk aproksimasi fungsi ya.
Ya, pendekatan dari suatu fungsi. Ya, fungsi, kalau misalkan kita gunakan suku awal untuk berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Ya. Jadi contohnya di sini ada X, E pangkat X. Nah, ini kita gunakan 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 faktorial. Jadi untuk X sama dengan 0,1 gitu ya. E pangkat 0,1 itu nanti akan menjadi sekitar 1,105 ya. 17. Tuh. Ya. Oke. Nah, di sini contohnya eh, beberapa deret yang penting ya, Maclaurin. Jadi tadi di sini yang B ya. Beberapa deret Maclaurin yang penting. Contohnya di sini bisa kita ekspansikan. Tadi kalau kita punya yang pertama adalah E pangkat X. Jadi deret Maclaurinnya itu sigma X pangkat N ya, dibagi dengan N faktorial. Nah, ini memiliki radius tak hingga. Ya. Terus ada lagi sin X. Bisa kita ekspansikan ya, menjadi -1 pangkat N X pangkat 2N plus 1 dibagi dengan 2N plus 1 faktorial. Ini juga radiusnya tak hingga. Terus ada lagi cos X. Ya. Sigma -1 pangkat N X pangkat 2N dibagi dengan 2N faktorial. Ya. Nah, ini juga sama. Radiusnya tak hingga. Ya. Terus ada lagi nanti di sini 1 dibagi 1 min X. Ya. Itu adalah sigma dari X pangkat N. 1 ya R-nya. Yang kelima ada logaritma natural 1 plus X. Ya. Terus sigma dari -1 pangkat N plus 1 X pangkat N dibagi N. Ya. R-nya 1. Nah, berikutnya adalah arkes tangen. Ya. Ya, arkes tangen dari X. Ini adalah sigma -1 pangkat N ya, dari X pangkat 2N plus 1 dibagi dengan 2N plus 1. Ya. Nah, jadi radiusnya 1. Gitu. Jadi ini beberapa uh, deret Maclaurin yang penting ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi di sini rangkuman dari Maclaurin dan Taylor ya. Gitu ya. Kalau berarti X-nya itu ditentukan, maksudnya udah ada Iya, instruksinya. ada instruksinya. Ya. Oke.
Kemudian ada deret binomial binomial series gitu ya. Jadi binomial series ini bisa kita buat seperti ini ya. Oke, binomial itu contohnya kalau misalnya saya punya di sini itu 1 plus X ya. Katakanlah 1 plus X kuadrat. Nah, ini kan artinya kan 1 kuadrat gitu ya. Tambah 1 kali X kalikan 2 ya. Tambah X kuadrat. Karena ini jadinya kan 1 kuadrat plus 2X plus X kuadrat. Atau 1 plus 2X plus X kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya saya pangkatkan 3, 1 plus X pangkat 3, ini kan jadinya apa? 1 plus 1 kuadrat X gitu ya. 1X kuadrat plus X pangkat 3. 1, 3, 3, 1 ya. Nah, di sini kan 1 plus 3X plus 3X kuadrat plus X pangkat 3. Nah, ini kita bisa gunakan Pascal triangle, segitiga Pascal ya. Nah, jadi Pascal triangle itu seperti ini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 ya. Berikutnya 1, 4, 6, 4, 1. Ini kalau pangkat 0 ya kan. Karena segala segala suatu angka dipangkatkan 0 hanya 1 ya. Ini kalau pangkat 1 ya. Ini pangkat 2 ya. Ini adalah pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah pangkat 4. Jadi kalau binomial, dua suku tadi akan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tapi kalau pangkat 1 akan menghasilkan 2 suku. Pangkatkan 2 akan menghasilkan 3 suku dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan pangkatnya sampai 4 atau sampai 5 masih oke. Kita bisa menggunakan Pascal triangle ini ya. Tapi kalau misalkan pangkatnya 100, kan gede kan? Nah, jadi lebih enak kalau kita gunakan misalkan 1 plus X pangkat N gitu ya. Nah, di sini bisa kita buat kombinasi dari Rn ya. Nah, di sini berarti apa? 1 pangkat N ya. Terus ditambah dengan C. Nah, di sini N-1 ya. Ini 1 pangkat 1. Nah, di sini berarti X pangkat eh, oh di sini N-1 ya. Pangkat 1 ya. 2 pangkat N-2 gitu ya. Jadi satunya di sini adalah pangkat N-2, X-nya pangkat 2 dan seterusnya. Sampai pada akhirnya di sini Cn dari N, X pangkat N. Ya. Atau kalau enggak, di sini kita bisa pakai cara seperti ini ya. Yang sama aja ya. Itu. Oke, jelas ya pas ini. Oke. Nah, ini contoh-contoh deret Maclaurin yang ketiknya. Tadi sebagian sudah saya tuliskan di sini ya. Nah, ini. Oke.
Oke, jadi di sini ada Taylor approximation. Oke, kita coba lihat soal ya. Saya kasih lihat soal ini. Pertama adalah tentukan konvergensinya dari 1/n kuadrat. Di sini sigma n sama dengan 1 sampai eta hingga. Jadi ini konvergen atau tidak gitu ya. Kedua, tentukan ya, radius konvergensi dari sigma n sama dengan 1 sampai eta hingga x pangkat n faktorial. Yang ketiga, tentukan dari Taylor ya, di sekitar x sama dengan 0 dari fx-nya y pangkat x. Yang keempat, gunakan deret Maclaurin ya, sin x untuk mencari aproksimasi ya, pendekatan sin 0,2. Kelima, gunakan deret Taylor untuk menghampiri untuk aproksimasi ya, len 1,1 ya. Oke, nah coba dulu ya soal-soal ini. Di sini berapa nih? Ya, 5 soal dulu ya. Oke, ya jelas ya di sini.
Oke, bisa ya? Nah, Nomor 4 dan 5. oke. Ya, kalau kita lihat nomor 1 dulu ya. Oke, jadi untuk soal pertama, di sini kita menentukan konvergensi. Bagaimana konvergensi dari deret 1/n². Nah, jadi karena di sini merupakan deret P, ya, deret P-nya sama dengan 2, ya kan? Jadi kita bisa convert ini menjadi suatu deret sigma 1/n⁻P, ya. Ini disebut sebagai P series. Nah, di sini konvergen, ya. Jadi P-nya lebih dari 1, maka dia termasuk deret yang konvergen, ya. Oke.
Kemudian nomor 2, tentukan radius konvergensi dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga x pangkat n per n faktorial. Ya. Ini jawabannya untuk soal nomor 2 ya. Dan untuk soal pertama tadi dia konvergen, ya kan? Nah, untuk soal nomor 2, berarti di sini kita bisa gunakan uji rasio. Kita bisa buat AN plus 1 dibagi AN, yaitu 1 dibagi N plus 1 faktorial. Ya. Nah, ini berarti N faktorial per 1. Jadi kan di sini adalah 1 per N plus 1, N faktorial per 1. Nah, ini berarti kita bisa cancel. Ya. Nah, kita bisa dapatkan rasionya adalah 1 dibagi N plus 1. Ya. Jadi pada saat kita limitkan N berkaitan hingga, ya, N berkaitan hingga dari 1 per N plus 1, maka dia sama dengan 0. Maka dia konvergen. Ya. Nah, radius konvergensinya berarti tak hingga. Ya. Radiusnya berarti 1 dibagi 0 definisi ya. Gitu. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ini tentukan dari Taylor sekitar X sama dengan 0 ya. Yang ketiga, bisa kita buat E pangkat X sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Oke. Nah, itu dari Taylornya ya. Gitu. Nah, kemudian nomor 4, ya, gunakan direct Maclaurin sin X untuk mencari aproksimasi sin 0,2 ya. Jadi bisa kita buat direct Maclaurinnya. Ya. Sin X itu kita bisa buat di sini ya. Direct Maclaurin dari sin X. Nah, ini nih untuk sin ya. Jadi direct Maclaurin dari sin X itu adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Yang ini. Nomor 5 ya. Ya, si min ya. Gitu. Jadi directnya jadi negatif, ya kan? Jadi bisa kita ekspansikan di sini ya. Jadi direct Maclaurinnya dari sin X adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita dekati dari sin aproksimasi dari 0,2 ya. Sin 0,2 berarti sini adalah 0,2 min 0,2 pangkat 3 per 3 faktorial itu 6 ya. 3 kali 2 kali 1, ya kan? Dengan 0,2 pangkat 5 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan mendekati 0 nanti ya. Minus dan terusnya. Sehingga di sini hasilnya adalah sekitar 0,2 min 0,001333 ya. Nah, ini kita bisa kurangi ya. 0,2 dengan 0,01333 itu sekitar 0,198 ya. Nah, ini untuk sin 0,2 ya. Gitu ya. Itu dilihatnya berapa gitu, Pak? Apa? Maclaurin. Maclaurinnya? Iya sih. Kalau untuk yang ini, atau kalau misalkan bisa kita turunkan, bisa juga sih. Kita buktikan gitu ya. Kenapa bisa terjadi direct Maclaurin seperti ini ya. Misalkan tadi apa yang sin gitu ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu sebenarnya direct Maclaurin dari Taylor ketika hanya 0 ya kan ya. Gitu.
Nah, sehingga nanti bisa dapatkan Maclaurin-nya ya. Berarti misalkan ini nih. Oh, oke, dari Taylor kan ini kan. Nanti akan ada turunannya di sini ya. Oke, Taylor theorem ini kan F double aksen ini kan turunan ya. Nah, berarti misalnya sin jadi cos dan seterusnya. Ini Maclaurin series dapat sinnya seperti ini ya. Kalau cos dia ini ya genap ya. Kalau sin itu ganjil ya. Cos itu genap gitu ya. Terus yang tadi penting itu adalah deret Maclaurin beberapa fungsi lain tadi ada 9 nih. Oke, berarti yang kita lihat soal nomor 5 ya. Gunakan dari Taylor untuk aproksimasi len 1,1. Nah, berarti untuk logaritma natural atau len itu bisa kita pakai yang ini. Len 1 plus X. Dengan X min X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita punya len 1 plus X, ya, jadi len 1 plus X, kita bisa buat X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 ya. Nah, ada seterusnya di sini kan. X pangkat 4 minus di sini ya. Dan seterusnya. Oke. Sehingga kalau ada len 1,1 itu kan bisa kita buat jadi X-nya 0,1 ya. Nah, ini kita bisa buat jadi 0,1 min 0,1 kuadrat per 2 ditambah 0,1 pangkat 3 per 3 dan seterusnya ya. Nah, ini akan nanti hasilnya 0,095 ya. Nah, itu. Sini. Kalau tadi deret Taylor, Chlorine ya. Dan juga aplikasinya dalam latihan-latihan soal. Oke.